Halo semuanya, ketemu lagi di IO Irwan Channel, berbagi tidak akan membuat rugi. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan tentunya lancar rezekinya. Oke teman-teman semuanya, pada video kali ini kita masih akan membahas tentang program revitalisasi satuan pendidikan khususnya di sekolah dasar untuk tahun anggaran 2026. Nah, pada video kali ini kita akan membahas khusus di pengadaan barang jasa atau PBJ. Nah, kalau di video sebelumnya sudah IO Irwan upload tentang perencanaan, pada video kali ini kita akan bahas bagaimana kita membuat perbandingan harga. Nah, sebelum kita masuk ke sana, kita lihat dulu ya penjelasannya seperti apa di bagian untuk perbandingan harga ini. Nah, kita lihat di sini, kalau dulu sudah kita bahas perencanaan, kita tidak ulangi lagi ya, kita langsung saja ke perbandingan harga atau untuk menetapkan penyedia. Jadi perbandingan harga ini memang digunakan atau dilakukan ini untuk menetapkan penyedia yang akan kita pilih untuk mengadakan barang atau jasa yang kita perlukan. Nah, kita lihat di poin yang pertama, belanja barang jasa dengan metode melalui sistem informasi pengadaan satuan pendidikan sesuai dengan dokumen perencanaan dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi Siplah. Jadi memang bisa menggunakan Siplah. Kemudian yang B, dalam hal satuan pendidikan tidak menggunakan sistem informasi pengadaan satuan pendidikan, maka P2SP harus melakukan tahapan sebagai berikut. Nah, yang pertama, P2SP dibantu tim teknis melakukan evaluasi berdasarkan perbandingan barang jasa pada nomor 4 yang di perencanaan ya. Kemudian P2SP dapat memutuskan untuk memilih penyedia barang jasa. Jadi ini kita nanti survei harga pasar, survei harga material gitu. Untuk belanja barang jasa yang nilainya kurang dari atau sama dengan 50 juta, P2SP dapat langsung memilih penyedia yang sesuai hasil evaluasi angka 5. Jadi kita nanti bisa langsung melakukan pemilihan penyedia. Nah, ini nomor 5 ini kalau sudah memiliki persyaratannya ini ya. Nah, kemudian perbandingan harganya itu hanya berdasarkan alokasi anggaran kalau nilainya masih di bawah atau sama dengan 50 juta. Nah, kalau nanti nilainya di atas 50 juta sampai dengan 200 juta, maka perbandingannya tidak hanya harga. Jadi ada perbandingan harga, kualitas, ketersediaan, serta kemudahan barang jasa. Nah, ini mudahnya didapat bagaimana di daerah tersebut. Dan itu minimal harus ada 2 calon penyedia. Kalau hanya ada 1, nah ini di pemilihan penetapan calon penyedia untuk pengadaan barang jasa harus dilakukan melalui negosiasi. Jadi nanti harus ada negosiasi kalau cuma 1 penyedia dan barangnya di atas 50 juta hingga 200 juta. Kemudian kalau nilainya di atas 200 juta harus dilakukan melalui perbandingan harga, kualitas, ketersediaan, dan kemudahan, dan paling sedikit nanti 3 calon penyedia. Jika hanya ada 2 calon penyedia, maka perbandingan harga, kualitas, dan ketersediaan, serta kemudahan barang jasa dapat dilakukan dengan 2 calon penyedia. Itu kalau ada keterbatasan ya. Kalau penyedianya hanya 1, maka pemilihan penetapan calon penyedia barang jasa harus dilakukan melalui negosiasi. Jadi harus ada dokumen negosiasinya. Nah, nanti juga ada contohnya. Silahkan ikuti channel IO Irwan ini untuk tahu informasi terbaru. Kalau untuk video ini kita baru masuk ke tahap perbandingan harga. Kemudian contohnya seperti apa sih untuk format perbandingan harga ini? Kita lihat di sini ya, dokumen hasil perbandingannya seperti ini ya. Nama satuan pendidikannya apa, kemudian produk 1, 2, atau 3 kalau nanti mau membandingkan 3 penyedia. Kalau hanya mau membandingkan 2 penyedia ya seperti ini saja contohnya, produk 1 dan produk 2. Nama penyedianya apa, misalnya toko bangunan A, jadi toko bangunan B. Nah, ini masih contoh PDF ya. Kalau teman-teman pengen tahu yang contoh mudah, misalnya Excel, kita sediakan di sini ya, aplikasi dokumen hasil pembandingan atau perbandingan. Kita tunggu prosesnya. Nah, di sini ada di perbandingan harga. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat di sini dokumennya.
Nanti teman-teman bisa melakukan perbandingannya, misalkan ini SD Negeri 1 Merdeka misalkan ya. Kemudian hasil perbandingannya ini produknya ini dari siapa. Nah, ini kalau misalnya kita besi misalnya, ini kan mudah ya, kerikil misalnya. Nah, ini didapat dari mana isinya? Dari data harga ini. Nah, misalkan kita lihat di nama tokonya adalah Toko Bangunan Agung misalnya. Nah, kemudian toko kedua Toko Bangunan Jaya misalkan. Nah, di sini nanti akan muncul kalau kita lihat di bagian yang pertama. Nah, yang diedit baru yang pertama ya. Nah, ini TB Agung. Harganya, spesifikasinya nanti bisa diisi di sini. Spesifikasinya. Nah, misalkan ini kan tentunya ini lokal. Batunya lokal, spesifikasinya. Atau batu nanti daerah mana, seperti itu. Nah, nanti akan munculnya di sini. Nah, alamatnya mana? Nanti ditulis di sini alamatnya. Misalkan Desa Sukses, Desa Maju, Kecamatan Jaya. Misalkan seperti itu. Kemudian untuk penyedia 2 yang warna kuning nih, alamatnya misalnya Desa Sejahtera, Kecamatan Baru. Nah, misalnya seperti itu. Nah, di sini nanti otomatis ada. Kalau di sini kita isi semua, nah misalkan ini kita isi semua sampai bawah, misalkan ya. Nah, kemudian yang ini juga alamatnya, kemudian tokonya, ini kita isi semua. Nanti mudah sekali teman-teman kita membandingkan harganya. Ketika harganya sudah kita catat, masukkan di sini, kemudian nanti kita bisa saja tinggal mencetak di bagian yang pembandingan harga. Ini bentuknya aplikasi ya teman-teman. Kalau nanti mau menambah, pastikan tambahnya di tengah-tengah, jangan tambah di bawah sini. Kalau nanti ditambah di bawah sini, nanti tidak akan masuk di sini. Jadi untuk istilahnya rumus VLOOKUP-nya ya ini. Nah, di sini misalnya kita ganti batu belah putih. Nah, ini harganya akan berubah teman-teman. Ton misalnya. Dan kalau ini kan tidak berubah karena memang tetap sama kan ya, ini untuk ini kelihatannya yang berubah hanya ini. Nah, untuk gambar bagaimana? Karena ini aplikasinya Excel, jadi untuk gambar ini juga tidak bisa dengan aplikasi VLOOKUP ya. Nanti bisa di PDF kemudian diedit PDF saja. Jadi seperti itu. Tapi ini sudah memudahkan sekali ketika kita mau membandingkan harga dari 2 toko atau 3 toko juga bisa sebenarnya. Di sini tinggal ditambahi. Nanti rumusnya di sini, tapi di sini nanti harus nambahi lagi. Misalnya yang sini nambahi lagi sama persis ini di copy saja. Nah ini di copy, nanti bisa ditaruh sini, dan nanti di bagian ini VLOOKUP ini bagian ini nanti bisa diubah. Tapi kalau mau membandingkan 2 tidak perlu diubah ya teman-teman. Jadi aplikasi pembandingannya seperti ini. Ini memudahkan sekali. Jadi ketika kita mau membandingkan misalkan pasir uruk misalkan, nah harganya di toko ini dan toko ini seperti apa, nah nanti diisi sendiri. Nah, misalnya genteng, nah ini ternyata di sana gentengnya tidak ada, mungkin diganti, nanti bisa dicek misalnya keramik. Nah, harganya nanti seperti itu. Nah, kalau seperti ini mungkin nanti bisa di wrap text saja. Jadi nanti posisinya nanti di wrap text seperti ini, kemudian nanti posisinya ditaruh di atas. Nah, itu kalau mau diedit ya. Nah, ini karena hanya untuk memudahkan ya teman-teman, tidak buat aplikasi yang bagus, hanya yang penting memudahkan kita. Nah, ini untuk membandingkan 2 harga, yang penting harganya sudah disurvei dan dicatat di sini. Kalau sudah dimasukkan di sini, nanti pembanding harganya di sini sudah muncul, nanti tinggal kita cetak. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa cetak atau di save as PDF juga bisa. Misalnya save as, kemudian diganti PDF misalnya. Mau disimpan di mana misalkan. Nah, ini disimpan PDF. Nah, nanti kalau PDF kan bisa diedit, ditambahi gambar, itu bisa. Nah, jadi dengan menggunakan aplikasi ini, nanti teman-teman yang sedang melakukan
revitalisasi ini akan terbantu teman-teman. Jadi nanti teman-teman yang ingin dapat aplikasinya silahkan cek di deskripsi video ini, nanti akan ada link yang Iyo Irwan sematkan atau tautkan di sana. Silahkan diklik dan di check out. Harganya cukup terjangkau loh teman-teman, tidak mahal-mahal. Bahkan dengan men-check out itu teman-teman nanti tidak hanya dapat aplikasi satu ini, nanti akan dapat semua ini di dokumen PBJ. Kemudian nanti teman-teman juga akan dapat contoh yang lain seperti laporan keuangan dan laporan kegiatan, ada di buku bank, buku kas umum, buku material, pembantu kas tunai, pembantu pajak, kemudian lapor bulanan, harian, mingguan, kemajuan proses, kemudian pendahuluan, laporan upah, sampai MC0 juga ada. Nah, yang paling awal ini kan MC0 dan pendahuluan. Nanti kalau sudah selesai baru nanti ke perencanaan material, baru nanti ke pembandingan ini, dan nanti kalau sudah belanja bisa masuk ke buku kas umum sama buku kas tunai kalau uangnya sudah masuk ke buku bank ini. Jadi ini insya Allah sudah komplit teman-teman, bisa memudahkan teman-teman semuanya. Silahkan di check out kalau membutuhkan. Kalau tidak butuh ya silahkan lihat video ini saja. Bisa share juga ke temannya. Jangan lupa dukung channel ini, klik like, komen, dan subscribe-nya. Jadi semoga informasi yang sederhana ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa selalu dukung ya. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya.